Dir, deadline tugas kita banyak banget ya. Iya ya. Kita nugas dulu gak sih? Boleh, mau di mana? Gazet? Ide bagus. Oke, let's go. Gozi. Ngapain, Bos? Jadi nugas aja nih, tapi gue udah lama banget di sini, udah 2 jam. Udah banget ini gue. Tapi ya tahu di Gazet tuh bikin pegel banget. Apalagi kalau lagi nugas. Iya kan? Tapi gue setuju sih, soalnya meja sama kursi Gazet tuh nggak ergonomis gitu gak sih? Iya, setuju. Dari cuplikan tersebut, kita dapat tahu bahwa gazep Tekin kurang ergonomis. Gazep yang kurang ergonomis dapat menyebabkan keletihan pada otot dan tendon, bahkan dapat menyebabkan muskuloskeletal disorder. Hal ini diutarakan pada tahun 2020 oleh Badan Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat sebagai kecelakaan kerja yang paling umum. Posisi duduk yang benar ketika kita sedang bersosialisasi ataupun sedang mengerjakan tugas adalah dengan menetapkan postur tubuh yang tegap. Postur tubuh yang tegap mencegah tubuh kita untuk menahan beban yang berlebihan. Apabila kita sedang menggunakan laptop, kita tidak boleh duduk dengan posisi tulang belakang yang terlalu membengkok seperti berikut. Posisi berikut dapat menyebabkan tulang menahan beban lebih banyak daripada posisi yang ideal, sehingga tulang dapat menyebabkan sakit, terutama pada bagian otot dan tendonnya. Posisi kaki yang tepat berdasarkan prinsip ergonomis adalah kaki tersebut mengalami relaksasi. Kaki tersebut bukan seperti ini, karena kaki ini otot di sekitar paha bawah kita bekerja. Tetapi ketika kita relaksasi, otot menjadi melemas. Terakhir, gazep ini kurang ergonomis karena gazep ini tidak memiliki penahan di belakang, sehingga ketika kita ingin melakukan relaksasi, kita harus berhati-hati karena ketika kita tidak berhati-hati, ada kemungkinan kita jatuh ke bawah. Tapi colokannya basah deh. Takut kesetrum gak sih ini? Jujur iya. Terus juga kalau kalian sadar, batu-batu yang di sekitar sini ini licin banget tahu kalau abis hujan. Ngomong-ngomong hujan, lo tau gak sih waktu itu pernah hujan? Terus seingat gue ya, ada ranting jatuh, atapnya jebol. Ini apa? Iya, serem banget. Serem sih, di sini ternyata banyak ya hazardnya. Seperti video yang sudah kita lihat barusan, kita mengetahui bahwa gazep ini sebenarnya bukan tempat yang cukup aman untuk ditempati ketika hujan. Karena gazep ini adalah tempat yang terbuka, sehingga orang yang berada di bawah gazep pasti akan terkena cipratan air hujan ketika hujan tersebut. Kemudian ketika hujan deras pun, ranting pohon yang berada di sekitar gazep ada kemungkinan untuk jatuh dan roboh. Kemudian ranting tersebut dapat mengenai atap gazep ataupun orang yang berada di bawah gazep, sehingga hal tersebut menjadi hazard untuk orang yang berada di gazep. Ketika hujan, tanah yang berada di sekitar gazep pun akan tergenangi air, sehingga tanah tersebut menjadi licin dan juga berbahaya apabila dilewati oleh orang yang berada di sekitar gazep. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati dalam berjalan apabila dalam kondisi hujan. Selain itu, di gazep juga terdapat satu lagi hazard, yaitu stop kontak yang terbuka. Karena tidak adanya penutup, maka air hujan yang mengenai stop kontak akan berpotensi menyebabkan korsleting listrik yang akan bisa berpotensi menyebabkan kebakaran dan bahkan kematian jiwa. Oleh karena itu, kita harus menghindari jadinya korsleting tersebut dengan tidak mengecas ketika ada air hujan, ataupun kita juga bisa mengelap stop kontak apabila terlihat basah. Kemudian untuk menghindari adanya hazard ketika hujan tersebut, usahakan berada di tempat tertutup ketika hujan. Aduh, kayaknya gue digigit nyamuk deh. Sumpah gue juga dari tadi tuh digigitin nyamuk. Gue gak gatel banget, mana nyamuknya gede-gede lagi di sini. Iya, banyak nyamuk. Soalnya pembasmi nyamuknya mati. Iya. Terus kalian kalau sadar kayak kecium bau-bau kimia gitu nggak sih? Tapi itu kayaknya karena kita deket lab deket. Iya. Iya sih, kayak gitu. Berdasarkan klip berikut, ada beberapa hazard yang terjadi di gazep DTK. Pertama, aroma kimia dari tempat berikut. Aroma kimia yang menyengat dapat menyebabkan konsentrasi pengguna gazep menjadi terganggu. Dan apabila bau kimianya sangat menyengat, maka
pengguna Gazebo akan merasa pusing. Hazard kedua yang ada di Gazebo BTK adalah bau yang berasal dari tempat sampah. Terkadang apabila tempat sampah penuh, maka aromanya itu akan tersebar ke pengguna Gazebo, sehingga menurunkan kefokusan para pengguna Gazebo, dan pengguna Gazebo dapat menjadi pusing apabila aromanya terlalu menyengat. Hazard ketiga yang sering terjadi di Gazebo BTK adalah nyamuk yang sangat banyak. Nyamuk yang sangat banyak dapat menggigit pengguna Gazebo BTK, sehingga dapat meningkatkan resiko terkena penyakit malaria serta DBD. Hazard terakhir yang ada di Gazebo BTK adalah kebisingan. Kebisingan ini berasal dari suara air conditioner. Kebisingan ini dapat mengganggu kefokusan para pengguna Gazebo, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas lebih lama. Setelah kita melihat semua video tentang Gazebo ini, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat 3 hazard yang ada di Gazebo ini, yaitu hazard ergonomis, hazard lingkungan, dan juga hazard ketika hujan. Oleh karena itu, hal yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa adalah mengusulkan untuk melakukan optimalisasi desain dari Gazebo ini, seperti menambah penutup stop kontak, mengubah tata letak meja dan kursi, juga merenovasi Gazebo ini menjadi sebuah ruang tertutup yang lebih aman ditempati oleh mahasiswa. Adapun untuk penjelasan lengkap mengenai mitigasi untuk hazard yang berada di Gazebo ini dapat kita lihat pada matriks berikut ini.